'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until Bagaimana peluang yang dimiliki? Berhasil mengalahkan pertandingan. Jepang ingin Indonesia yang lolos. Terbukti saat Jepang tak pakai kekuatan terbaik kala menghadapi timnas Indonesia, Bahrain khawatir striker timnas juga semakin gacor. if you think you're fucking better, see, I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Ya, terlihat kurang dari 2 pekan lagi match yang ditunggu-tunggu para pecinta sepak bola Indonesia di tanah air, yakni dengan antara pertandingan timnas Indonesia melawan timnas Jepang bahkan Arab Saudi. Terlihat semakin krusialnya bahkan deg-degan karena melihat dari sisa pertandingan yang semakin sedikit. Bagi Indonesia, kemenangan akan menempatkan asal Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Tetapi kita pun juga tahu bahwa yang kita hadapi adalah timnas Jepang, tim samurai biru yang tidak pernah kalah satu kali pun saat menjalani laga kualifikasi. Tetapi tunggu dulu, pelatih mereka yakni Hajime Moriyasu pernah mengatakan bahwa Indonesia akan lolos ke Piala Dunia 2026 dan ia ingin membawa timnya dan Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Dengan hal ini kita bisa berpikir bahwa bisa saja timnas Jepang akan bermain santai pada saat melawan timnas Indonesia nanti. Dan itu artinya masih ada kesempatan untuk timnas Indonesia yang berada di posisi keempat klasemen. Dan pada saat yang bersamaan, PSSI juga telah mengumumkan 27 nama yang dipanggil ke round ketiga untuk menghadapi Jepang dan Arab Saudi. Pemain-pemain yang dibawa juga adalah pemain jebolan berkualitas karena ini adalah pembuktian Coach Shin untuk menggapai mimpi bisa lolos Piala Dunia. Lantas melihat hal tersebut menarik untuk disimak dan inilah cerita di balik ungkapan Hajime Moriyasu yang ingin membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia bersama timnas Jepang. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. 'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Ya, tim-tim seperti Arab Saudi yang kini menempati posisi ketiga klasemen sementara, Bahrain di posisi keempat, serta juga Cina yang berada di posisi keenam, mereka ini ingin melihat timnas Indonesia kalah atas Jepang. Karena hal itu membuat peluang Indonesia di posisi keempat makin kecil, di mana selanjutnya negara seperti Bahrain dan Arab mempunyai peluang untuk memastikan posisi mereka berada di keempat besar. Peluang yang bisa membuat tim-tim tersebut melaju ke babak Piala Dunia semakin besar. Tetapi, lain halnya jika timnas Indonesia memenangkan pertandingan atas timnas Jepang, maka sebaliknya peluang Indonesia ke babak berikutnya menjadi lebih besar. Meski pada saat melawan Jepang sangat mustahil untuk memenangkannya karena timnas Jepang adalah tim yang terkuat di Asia saat ini, melihat timnas Indonesia sebagai tim debutan, namun kami pikir tidak ada salahnya untuk berjuang sampai peluit tanda akhir pertandingan dibunyikan. So I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency, a message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy, hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Ya, apa yang diungkapkan oleh Sintayong pada akhir-akhir ini membuat kita juga setuju karena realitanya pun juga begitu. Dimana pada tanggal 15 November nanti Indonesia diprediksi akan sangat sulit melawan timnas Jepang dibandingkan pada saat merawat tim lainnya yang berada di grup C. Karena kita tahu Jepang sendiri memiliki pemain-pemain yang berkualitas, individu yang rata dan di atas rata-rata, serta ada beberapa pemain yang menjadi bintang di Eropa, serta dibangun dengan permainan yang rapi dari kaki ke kaki dengan pemain tim. Jelas, Jepang sangat menakutkan. Namun meskipun Jepang adalah tim yang menakutkan, apa yang dilakukan oleh Coach Shin adalah benar adanya. Bahwa kita tidak boleh ciut duluan sebelum bertanding. Karena di sepak bola, apapun bisa terjadi.
Jepang adalah tim kuat, jadi kami berencana membangun tim dengan fokus pada taktik. Tapi tetap saja, bukankah saya punya pengalaman melawan Jepang? Bukankah bola itu bundar? Ucap Sintayong seperti yang dikutip dari media Koreanet. Dengan kekuatan yang terlebih dahulu dibangun oleh pelatih, ini juga muncul pemain yang tak ingin kalah dan optimis melawan, seperti Mas Justin Hubner. Pemain yang sembuh dari cedera yang dialaminya ini mengungkapkan bahwa akan memberikan hasil yang terbaik pada saat melawan Jepang dan Arab Saudi. Saya telah pulih dari cedera, saya siap melawan Jepang dan Arab Saudi November ini. Berharap kami bisa meraih hasil bagus dari dua laga ini. Saya sudah benar tidak sabar untuk kembali membela timnas. Sampai jumpa di GBK. Ucap Mas Justin Hubner seperti yang dikutip dari Kumparan. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Ya, untuk saat ini seperti yang dikutip dari akun official resmi Timnas Indonesia, bahwasanya Timnas telah memanggil 27 nama yang akan bermain di kualifikasi Piala Dunia melawan Jepang dan Arab Saudi. Dari nama-nama yang dipanggil, nampaknya STY sangat serius dengan hal ini, karena kita tahu Rangers yang sebelumnya tidak dipanggil pada saat melawan Cina saat ini juga telah dipanggil. Peserta sembuhnya Mas Justin Hubner dari cedera membuat STY juga semakin lega. Dan para pemain sebelumnya juga telah dipanggil. Di sisi lain, jika kita melihat dari pemanggilan pemain timnas Jepang, di situ tidak ada nama pemain seperti striker andalan mereka, seperti Ayase Ueda. Dan saat ini Jepang mengkonfirmasi bahwa tidak akan memakai skuad terbaiknya. Ini adalah kabar yang cukup bagus, meskipun masih banyak opsi di lini serang timnas Jepang. Dan kabar baiknya lagi bahwa penyerang timnas Indonesia saat ini sedang gacor-gacornya. Di Liga Belgia kita melihat sosok Wak Haji Ragnar Oratmangun yang menciptakan gol pada debutnya. Sedangkan di Liga Australia, Rafael Struijk telah juga membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol baru-baru ini untuk klubnya. Dengan gol dari penyerang timnas yang mulai mencetak gol, kita berharap ini akan berimpact pada lini serang timnas kala menghadapi Jepang maupun Arab Saudi. Semoga Wak Haji dan Ragnar terus membuktikan kualitasnya di GBK, yang dimana laga ini adalah laga yang ditunggu-tunggu. Mengingat ini adalah laga krusial kawan-kawan, jadi itu. I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to